Bapak Uliniam, MPDI. Di sini kami akan menyampaikan sedikit materi yang berjudul Fungsi dan Pendekatan Bimbingan dan Konseling. Sebelum memulai video ini, kami ingin memperkenalkan diri. Saya Noviasa, saya Rahma Mauladia Putri, saya Titi Suryani. Selamat menyaksikan video kami. Fungsi bimbingan konseling. Yang pertama, fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu membantu peserta didik agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungannya. Pemahaman ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama pemahaman tentang klien, yang kedua pemahaman tentang masalah klien, dan yang ketiga pemahaman tentang lingkungan. Yang kedua, fungsi pencegahan, yaitu upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh peserta didik. Fungsi pencegahan ini yang pertama layanan orientasi, yang kedua layanan pengumpulan data, yang ketiga layanan kegiatan kelompok, dan yang terakhir layanan bimbingan karir. Yang nomor 3, fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan adalah fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpeliharanya dan terkembangkannya berbagai potensi siswa dan kondisi positif peserta didik dalam rangka perkembangan dirinya secara terarah, mantap, dan berkelanjutan. Yang keempat, fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan yaitu hal-hal yang dipandang sudah bersifat positif dijaga agar tetap baik dan dimantapkan. Dengan demikian, dapat diharapkan peserta didik dapat mencapai perkembangan kepribadian secara optimal. Yang kelima yaitu fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dalam membantu individu memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi. Yang keenam adalah fungsi penyesuaian diri, yaitu bimbingan dalam membantu individu untuk agar dapat menyesuaikan diri secara dinamis dan konstruktif terhadap program sekolah, peraturan sekolah, dan norma agama. Yang ketujuh adalah fungsi penyesuaian lembaga, yaitu fungsi membantu pelaksanaan pendidikan khususnya konselor, guru, dosen untuk mengadaptasikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan. Yang kedelapan adalah fungsi pengentasan, yaitu melalui fungsi ini pelayanan bimbingan konseling akan menghasilkan teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Pendekatan bimbingan konseling. Pada pendekatan bimbingan konseling ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pendekatan krisis, yaitu bimbingan yang diarahkan kepada individu yang mengalami suatu masalah atau krisis. Yang kedua yaitu pendekatan remedial, yaitu upaya bimbingan yang diarahkan kepada individu yang mengalami kesulitan. Yang ketiga yaitu pendekatan preventif, yaitu upaya bimbingan yang diarahkan agar mengantisipasi masalah-masalah yang dialami oleh individu. Yang keempat yaitu pendekatan perkembangan, yang tujuannya memberikan kemudahan perkembangan bagi individu dalam lingkungan. Dan yang terakhir yaitu pendekatan psikologi, di mana pendekatan ini berupaya memasuki kondisi psikologi individu maupun sosial. Jadi kesimpulan pada materi ini adalah dalam hubungan ini bimbingan dan konseling dapat berfungsi sebagai pemberian layanan kepada peserta didik agar masing-masing peserta didik dapat berkembang secara optimal sehingga menjadi pribadi yang utuh dan mandiri. Jadi itu tadi sedikit penjelasan dari materi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi